Bro, ini bukan cuma persaingan biasa. Ini duel dua tembok Eropa yang bakal nentuin siapa penguasa gawang Garuda. Menjelang FIFA Series 2026 tanggal 20 Maret, atmosfer mulai panas. Bukan cuma karena lawan-lawan yang beda konfederasi, tapi karena satu posisi krusial lagi jadi bahan debat, kiper utama timnas Indonesia. Dua nama yang lagi jadi perbincangan adalah Emil Audero dan Maarten Paes. Dua-duanya lagi dalam performa terbaik. Dua-duanya starter di klub Eropa. Dan dua-duanya punya alasan kuat buat jadi nomor satu di bawah Mistar. Kalau ngomongin Emil, ini kiper lagi masuk fase prime dalam kariernya. Bersama US Cremonese di kompetisi super ketat Serie A, Emil tampil konsisten dan dewasa banget. Serie A itu liga yang taktiknya detail, pressingnya disiplin, dan striker-strikernya kejam. Salah sedikit, bisa langsung kebobolan, tapi Emil justru kelihatan makin matang. Refleksnya cepat, penempatan posisinya presisi, dan yang paling penting, tenang. Aura calm leader itu kelihatan banget. Setiap pekan dia menghadapi penyerang kelas dunia. Setiap pekan dia diuji dalam situasi 1 lawan 1, bola mati, crossing beruntun, sampai tembakan jarak jauh. Dan dia lolos dari semua ujian itu dengan stabil. Nggak heran kalau banyak yang menyebut Emil salah satu kiper paling konsisten musim ini. Tapi jangan kira Maarten Paes cuma numpang lewat. Debutnya bersama Ajax Amsterdam langsung bikin heboh publik Belanda. Main di stadion megah Johan Cruyff Arena bukan perkara gampang. Tekanan supporter Ajax itu luar biasa. Ekspektasi mereka tinggi. Apalagi Ajax adalah klub dengan sejarah besar di Eropa. Lawan yang dihadapi juga bukan tim sembarangan, yakni NEC Nijmegen. Hasilnya memang imbang 1-1, tapi justru Paes jadi sorotan utama. 7 penyelamatan krusial dia lakukan sepanjang laga. 7, bro. Itu bukan angka biasa. Itu bukti kalau dia siap mental dan teknis. Kalau bukan Paes yang berdiri di bawah Mistar, bisa saja Ajax tumbang di kandang sendiri. Dia tampil berani, nggak ragu keluar dari garis gawang, dan distribusi bolanya rapi banget. Yang bikin makin panas, sekarang dua-duanya resmi jadi starter di klub masing-masing. Di Cremonese, Emil adalah pilihan utama. Di Ajax, Paes dipercaya penuh setelah kiper sebelumnya cedera panjang. Artinya, John Hertman sekarang punya 2 opsi premium, bukan cadangan dan utama, tapi 2 nomor 1. Buat pelatih seperti John Hertman, ini situasi yang menyenangkan sekaligus bikin pusing. Mau pilih pengalaman dan kestabilan Emil? Atau momentum dan performa panasnya Paes? Dan jangan lupa, lawan di FIFA Series nanti bukan lawan kaleng-kaleng. Indonesia bakal ketemu Bulgaria National Football Team dari Eropa, Solomon Islands National Football Team dari Oceania, dan Saint Kitts and Nevis National Football Team dari kawasan CONCACAF. 3 tim 3 gaya main berbeda. Bulgaria biasanya disiplin dan kuat dalam duel udara. Solomon Islands punya kecepatan dan determinasi. Saint Kitts and Nevis sering main direct dan agresif. Artinya, kiper Indonesia harus komplit. Harus jago refleks kuat duel udara dan berani komunikasi dengan lini belakang. FIFA Series ini juga jadi ajang pembuktian setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan sekadar uji coba biasa. Ini soal mental bangkit. Soal menunjukkan bahwa timnas Indonesia tetap berkembang dan nggak terpuruk. Posisi kiper jadi sangat vital. Satu kesalahan kecil bisa merusak momentum. Makanya duel Emil vs Paes terasa spesial banget. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, peluangnya masih 5-10. Dia melihat Emil unggul dalam pengalaman dan konsistensi, tapi Paes unggul dalam momentum dan kepercayaan diri tinggi. Artinya, semua bisa berubah tergantung performa beberapa pekan terakhir jelang Maret nanti. Kalau kita bedah lebih dalam, Emil itu tipe kiper klasik Eropa Selatan. Tenang, jarang panik, kuat dalam membaca arah bola. Dia jarang melakukan penyelamatan yang terlalu teatrikal karena positioningnya sudah tepat sejak awal. Itu tanda kiper matang. Sedangkan Paes lebih ekspresif dan eksplosif. Dia berani ambil risiko. Refleksnya cepat banget. Kadang dia bikin penyelamatan yang kelihatan mustahil. Gaya mainnya modern, cocok dengan tempo cepat seperti di Ajax. Yang bikin tambah seru, ini persaingan sehat tanpa drama. Nggak ada sindir-sindiran, nggak ada perang kata-kata. Justru keduanya saling memacu performa. Karena tahu, kalau lengah sedikit saja, posisi bisa direbut. Dan jujur aja, Indonesia sekarang lagi nikmatin kemewahan yang jarang kita rasakan dulu. Dulu kita sering khawatir soal stok kiper. Sekarang, kita punya 2 starter Liga Top Eropa. Itu upgrade besar buat sepak bola nasional. Bayangin momen saat line-up diumumkan nanti. Nama siapa yang dipanggil sebagai starter? Stadion bakal langsung riuh. Media sosial bakal rame. Fans bakal debat panjang. Tapi satu yang pasti, siapapun yang dipilih, dia harus siap 100%. Karena di level internasional, nggak ada ruang buat ragu.
Kiper adalah benteng terakhir. Dia pemimpin dari belakang. Dia yang pertama disalahkan kalau kebobolan dan kadang paling jarang dipuji saat tim menang. Mentalnya harus baja. Pada akhirnya, semua balik ke satu hal. Siapa paling siap di hari H? Bukan cuma soal statistik. Bukan cuma soal viral. Tapi soal kondisi fisik, chemistry dengan back, dan kesiapan mental. Jadi sekarang pertanyaannya cuma satu. Kamu lebih percaya siapa jaga gawang Garuda? Tim Emil yang kalem, stabil, dan berpengalaman? Atau The Team Pais yang lagi panas, penuh percaya diri dan berani? Apapun pilihannya, satu yang jelas. Gawang Indonesia sekarang dijaga dua tembok, Eropa. Dan FIFA Series 2026 bakal jadi panggung pembuktian siapa yang benar-benar layak disebut nomor satu. Garuda siap terbang, dan duel ini baru saja dimulai.